Alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, yang mana kita punya Pancasila. Betul. Dengan persatuan Indonesianya. Kemudian kalau kita lihat ukhuwah wataniyah, sebangsa dan setanah air, gimana kita menjaga Indonesia walaupun berbeda-beda agama. Itu udah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Ya, dakwah itu kan mengajak dengan penuh cinta kasih. Oke, percaya segala sesuatu dari hati akan sampai ke hati. Dakwah itu mengajak dengan penuh cinta kasih, dan dasar dakwah adalah cinta. Dasar dakwah adalah kasih sayang. Sebenarnya Ustadz, kalau kita lihat-lihat fenomena hijrah ini luar biasa loh Ustadz. Ini hanya ada di Indonesia. Kita ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai umat terbaik untuk bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Berarti sesuai dong itu Ustazah Oki dengan tagline kita, let's contributing to peace together. Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustazah Oki? Baik, Alhamdulillah. Ini kayak mimpi aja sih saya alhamdulillah bisa kedatangan Ustazah Oki. Ustazah Oki alhamdulillah bisa membersamai saya di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Masya Allah. Nah, saya mohon Ustazah Oki bisa nih berikan inspirasi dan juga somehow motivasi ya bagi generasi muda. Karena saya ini PKUB mau saya bawa sebagai PKUB Go Internasional. Pusat Kerukunan Umat Beragama. Masya Allah. Ini Go Internasional maksudnya bagaimana kita bangsa Indonesia ini menjadi referensi dan destinasi dunia terkait dengan kerukunan umat beragama. Gimana nih suggestion untuk anak-anak muda nih? Sebelum Oki menjawab pertanyaan Ustadz, saya izin cerita pengalaman saya dulu ya Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia, yang mana kita punya Pancasila dengan persatuan Indonesianya, dan kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, itu kunci dari segala-galanya. Indonesia ini kaya raya seperti yang kita tahu ya, majemuk dengan berbagai macam bahasa, kemudian agama yang diakui maupun yang tidak diakui juga banyak sekali gitu ya. Kemudian berbagai macam adat dan lain-lain. Rasanya mustahil kalau tidak ada yang namanya persatuan Indonesia. Nggak mungkin bangsa ini besar kalau tidak rukun satu sama lain. Sebenarnya Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ika dan persatuan Indonesianya, kalau kita bawa keluar mereka terkagum-kagum loh dengan semboyan kita ini. Jadi Ustadz izin sebelum bicara banyak hal mengenai ini, beberapa kali memang alhamdulillah saya ikut pertukaran tokoh ke luar Ustadz. Dan itu betul-betul membuka akhirnya tentang pemikiran saya bahwa kita ini kan selama ini mayoritas ya Ustadz. Jadi kadang-kadang suka seenaknya sendiri, kadang-kadang maaf ya teman-teman ya. Kadang-kadang karena kita ini mayoritas, jadi kadang-kadang nggak berpikir gimana kalau posisi kita di minoritas. Sebagai minoritas. Kayak saya waktu di Australia itu 6 tahun sebagai minoritas kerasa banget. Iya, betul kan. Akhirnya alhamdulillah aku juga waktu itu pertukaran ke Australia Ustadz. Australia juga ya. Oh, dapat dari IDS atau Endeavor ya? Australia Indonesia, nama programnya itu Australia Indonesia Muslim Exchange Program. Nah itu udah belasan tahun alumninya, udah banyak sekali. Salah satunya kita kan melakukan interfaith dialog. Interfaith dialog. Kemudian juga waktu pertukaran ke Jerman juga kita ada interfaith dialog juga. Baru-baru ini dari Jawa Barat mengirimkan ulama for English, itu programnya Jabar. Ke sana juga kita melakukan interfaith dialog juga. Nah akhirnya hal-hal seperti itu membuka mata saya bahwa beda nih perasaannya kalau kita mayoritas sama kita minoritas. Akhirnya ketika berada di sana menjadi minoritas, akhirnya paham bahwa oke, berarti harusnya orang-orang mayoritas nih bersikapnya seperti apa ya. Kita kadang-kadang sebagai minoritas itu kan kadang-kadang susah mau ngapa-ngapain, agak susah ya karena dengan teman-teman yang mayoritas. Intinya pengalaman itu semua akhirnya membawa pada akhirnya memahami perasaan teman-teman minoritas yang ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah karena Masya Allah dengan adanya semboyan dari Persatuan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah kunci untuk bangsa ini menjadi besar. Kalau kita bicara mengenai ukhuwah, kita tahu sama-sama ada namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah gitu. Yang mana 3 hal ini kita betul-betul berusaha dan berjuang untuk melakukannya gitu. Misalnya mohon izin Ustadz, mulai dulu dengan ukhuwah Islamiyah misalnya. Kita tahu bahwa di Andalusia dulu betul. Itu kan kita ngomongin sejarah flashback ini ya. Itu kan cerita luar biasa gimana dulu dinasti atau kerajaan Islam yang luar biasa sampai sekarang. Kalau kita lihat di sana Granada, wah kemegahannya luar biasa. Pernah ada kejayaan Islam di sana. Tapi kenapa akhirnya kejayaan Islam itu bisa runtuh di Andalusia? Karena perpecahan. Perang saudara. Kalau sudah perang itu kan tidak bisa bangun, rakyat sengsara. Betul. Dan ini pusat kerukunan umat beragama penting sekali ini perannya, luar biasa. Betul. Seperti yang ada di Andalusia, semua ngerasa golongannya paling benar atau semua merasa harus jadi
yang paling pertama. Jadi kan pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Kecil, betul. Akhirnya musuh masuk memporak-porandakan itu semua. Jadi kalau kita bicara ukhuwah Islamiyah, kalau mau bangsa ini besar bangsa ini terus menuju ke arah masa depan yang lebih baik, coba lihat Andalusia. Jangan sampai kita, nauzubillah min zalik, terjadi seperti yang ada di Andalusia. Kemudian kalau kita lihat ukhuwah wataniyah, sebangsa dan setanah air, gimana kita menjaga Indonesia walaupun berbeda-beda agama. Itu udah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Piagam, betul. Iya, jadi itu contoh yang konkret dan itu sudah melampaui hebat untuk konteks zamannya saat itu loh. Betul. Jadi kalau bicara tentang toleransi, Rasulullah sudah mengajarkan dari zaman dulu. Ada Yahudi, ada Nasrani di kota Madinah, dan semuanya bersatu untuk menjaga kota Madinah. Persis. Dan semuanya mendapatkan hak-hak yang sama untuk dilindungi. Gitu. Nah itu kan sama seperti ada di Indonesia. Betul. Kita punya agama Islam sebagai mayoritas, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, kemudian ada Katolik dan Protestan, yang Konghucu dan sebagainya. Berbeda-beda, tapi tujuan kita sama. Kita mau hidup rukun di Indonesia, mau hidup tenang, mau hidup damai. Mau hidup saling bersaudara satu sama lain. Kita ada contoh itu, Ustazah. Kemarin 2 minggu yang lalu, mungkin bulan Agustus ya, beberapa kolega kita datang ke Ethiopia. Ingat nggak Ethiopia? Yang sering dilakukan Iwan Fals itu Ethiopia. Teringat itu bayi yang kecil, kelaparan. Itu kan mereka karena konflik. Kita pergi ke sana, terus kita melihat langsung, seeing is believing. Kita lihat, oh ternyata ketika konflik itu nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Sehingga kemudian dari situlah kita juga membuat DSK itu di program kita, Desa Kerukunan, Desa Sadar Kerukunan, ada Kampung Moderasi dan seterusnya. Itu semuanya dalam rangka nanti ketika ada tamu-tamu dari luar negeri kita bisa nih Desa Kerukunan, Kampung Moderasi dan seterusnya. Iya. Kebetulan disertasi saya tentang moderasi beragama coba ceritain dong. Ini Ustazah Oki ini ya teman-teman ya luar biasa loh. Ini menginspirasi kita karena beliau ini di tengah-tengah kesibukannya bisa double PhD. Ya walaupun telat lulusnya ya Ustaz, agak lama gitu. Ini udah mau deket-deket DO nih Pak. UIN Jakarta S3 itu UIN Jakarta itu terkenal saklek ketat loh, bisa lulus dari UIN Jakarta itu very selected person lah kira-kira begitu. Kemudian PTIQ ya kan Masya Allah luar biasa. Di PTIQ banyak Pak Kiai yang punya pesantren. Banyak Pak Kiai ya, Prof Nazaruddin Umar ya. Kalau Mbak Oki coba kalau lihat beliau antara tokoh agama kemarin ya sama Paus itu ya. Masya Allah ya kan. Prof Nasar contoh buat kita. Banget, keren banget. Meskipun kemarin ya beliau mencontohkan mencium paus ya, luar biasa. Kerukunan adem kita kan lihatnya ya. Oh, kembali ceritakan dong terkait moderasi gimana sih? Sebelum pakai cerita disertasi kita lanjutin dulu ya. Lanjutin dulu dong ya. Biar penasaran ini. Maaf ya suka motong-motong ya. Tadi ukhuwah wataniyah sebangsa setanah air, bahwa kita punya kepentingan yang sama. Kita mau tinggal di Indonesia yang adem, yang tenang. Itu sering kali kalau Safari dakwah itu Ustaz. Salah satu tema yang sering angkat itu adalah mengenai ukhuwah. Thank you so much. Awesome ya. Iya, mengenai ukhuwah bagaimana ya diceritain sejarah kalau kita berpecah belah kita akan rugi sama-sama rugi. Ibu-ibu semua di sini bisa tenang menuntut ilmu karena apa? Karena saling rukun satu sama lain gitu. Jadi beberapa kali tema yang angkat memang salah satunya tentang ukhuwah, 3 ukhuwah tadi, ukhuwah wataniyah, ukhuwah Islamiyah dan basyariah. Ukhuwah syariah ya sesama manusia. Kita semua punya kepentingan tinggal di muka bumi ini dengan tenang gitu. Ada lagunya tuh, lagu apa tuh yang Healing the World atau apa tuh lagunya ya itu apa namanya Michael Jackson. Iya itu kan salah satu. Aku ingatnya Black or White. Iya, tapi kan kita bisa bawa kayak ini ya Ustaz. Jadi ya kita mau sama-sama tinggal dengan tenang, damai, menuntut ilmu dengan tenang gitu. Itu nggak mungkin kalau kita ngerasa paling hebat, paling unggul, paling benar. Ya, itu one truth paradigm itu biasanya merasa paling benar, menyalahkan yang lain. Pada wilayah-wilayah yang sebetulnya istiadah furu'iyah kan, nggak pokok agama. Nah ini memang harus. Saya lihat Ustazah Oki itu punya peran yang sangat luar biasa nih. Amin. Karena kan banyak referensi, banyak ininya. Nah termasuk di podcast ini kami senang sekali nih nanti menginspirasi teman-teman dan yang lainnya supaya nanti Ustazah Oki bisa terus ya memberikan inspirasi pada teman-temannya. Lanjutkan tadi yang dipotong itu. Mengenai disertasi Ustaz. Disertasi ini. Disertasi kebetulan jurusan saya di UIN itu dakwah Ustaz. Ini juga sebenarnya para dai punya peranan yang penting Ustaz sebenarnya. Karena para dai itu harus banyak pergi sebenarnya. Ke berbagai macam belahan bumi manapun. Supaya lebih lihat. Kalau kita lihat banyak hal, betul, banyak ngopi lah kira-kira begitu ya, around the world. Ya, banyak ngopi sehingga lebih ya apa ya, dakwah itu kan mengajak dengan penuh cinta kasih ya gitu. Kayak gitu intinya gitulah. Jadi di UIN Oki mengambil jurusan dakwah dan salah satu disertasi Oki di UIN adalah mengenai kalangan kelas menengah muslim. Kalangan menengah muslim. Menengah muslim itu salah satu ciri-cirinya adalah pendidikan
terakhir S1, punya ekonominya betul, juga dilihat dari situ. Nah itu tertarik pada beberapa pengajian tertentu. Ya. Kenapa? Nah itu oke bahas supaya berbagai macam organisasi, berbagai macam komunitas juga mengikuti. Salah satu dakwah yang mungkin kita bisa ikuti adalah dakwah secara digital. Iya, jadi berbagai macam organisasi, komunitas dan sebagainya menguasai digital supaya dakwah itu sampai kepada masyarakat. Kemudian kalau di PT IKI, jurusannya adalah pendidikan berbasis Quran, itu temanya adalah pendidikan moderasi beragama dalam keluarga berbasis Quran. Jadi bagaimana di dalam keluarga itu diajarkan tentang moderasi beragama, bukan yang terlalu lepas, bukan yang terlalu letterlock ya. Kita bicara kalau kita melihat segala sesuatu, kita lihat juga secara kontekstualnya seperti apa gitu. Gitu Ustaz. Jadi ya luar biasa lah. Luar biasa ya, 2 disertasi ya kan, luar biasa banget. Makanya tahun ini kuliah di Azhar Ustaz. Ampun. Karena udah dapat Islam Wasatiyah itu. Iya. Keren banget ya, saya doakan semoga itu kan kemarin Grand Sheikh ke sini kan. Iya, Masya Allah. Masih muda, saya kira menginspirasi kita semuanya. Mbak Oki kan ustazah tapi banyak juga dikenal artis nih. Iya, betul. Nah, apa yang bisa Mbak Oki perankan ini terkait dengan menjaga kerukunan umat beragama? Ini ada teman-teman artis itu kadang-kadang kan dia ada fenomena hijrah yang kemudian seringkali somehow karena semangat beragamanya itu tidak diimbangi dengan keilmuan keagamaan yang komprehensif, kadang-kadang terlalu rigid. Gimana sih caranya Mbak Oki meyakinkan teman-teman itu biar ini? Sebenarnya insya Allah terus belajar sehingga ketika menghadapi situasi jadi lebih paham bagaimana agar sesuatu dari hati itu bisa sampai ke hati orang. Hati, kita pendekatannya hati. Ya, Oki diajarin Ustadz, mohon izin. Ketika Oki ceramah, itu guru Oki bilang gini, Oki pokoknya sebelum kamu ceramah, sholat dulu, sholat tobat, sholat hajat gitu. Karena nanti yang akan menggerakkan lisan untuk menyentuh hati orang adalah Allah SWT. Dan ketika kamu pandang para jemaah kamu itu, orang-orang itu pandangan dengan penuh cinta kasih, pandangan dengan sayang. Mereka umat-umat Rasulullah SAW. Jadi sebelum kita melakukan dakwah, kita pandang semua orang dengan penuh kasih sayang gitu. Mereka hambanya Allah, mereka umatnya Rasulullah SAW, mereka mau berubah menjadi lebih baik. Jadi nggak ada di pikiran ini persis kebencian atau apa segala macam, nggak ada. Nah, begitu pula yang mungkin kita kalau teman-teman semua ya, ketika memandang seseorang ya semua orang pada dasarnya adalah mereka umatnya Rasulullah, mereka mau belajar jadi lebih baik. Kalaupun mereka ada melakukan kesalahan, kita pun juga punya kesalahan tertentu yang kita pengen ditegur dengan baik gitu. Iya, betul. Gitu, Ustaz. Jadi Oki percaya segala sesuatu dari hati akan sampai ke hati. Dakwah itu mengajak dengan penuh cinta kasih, dan dasar dakwah adalah cinta. Dasar dakwah adalah kasih sayang. Bukan banget. Dasar dakwah itu adalah... Ya kita contoh bagaimana dakwahnya Rasulullah ya. Betul. Bagaimana kemudian orang-orang yang belum beragama Islam jadi masuk Islam. Jangan sampai yang sudah beragama Islam takut dengan dakwah kita kan kalau kita ajaran agama Islam itu aslama yuslimu islaman, tidak saja menebarkan kedamaian, tapi di dalam diri kita membawa kedamaian itu sendiri. Itu dimulai dari diri kita sendiri sebenarnya. Jadi, nah ini kan sekarang itu di eranya medianya sosmed itu kan banyak menjadi rujukan anak muda nih. Pesan buat generasi Gen Z sekarang itu gimana nih supaya tidak terlalu percaya dengan hoax, hate speech, dakwah-dakwah yang ini, gimana nih? Belajar ya. Karena sekarang cenderung anak-anak muda itu beragama instan ya. Betul. Ya ini tantangannya mereka merujuknya ke Mbah Google itu loh, nggak mau kayak dulu. Boleh itu, tapi itu sebagai awalan lah, pintu pembuka gitu. Nggak apa-apa, kayak teman-teman lainnya mereka belajar lewat sosmed, nggak apa-apa itu awalan. Tapi setelah itu harus punya guru dan harus cari guru gitu. Persis. Itu yang nggak mesti harus, kalau mohon izin Ustadz ya, kalau belajar dari pengalaman nggak mesti, kalau memang kamu sibuk atau segala macam, nggak mesti harus mondok di pesantren, nggak mesti. Tapi kamu harus punya guru. Betul. Entah bagaimana itu caranya, entah halakoh lah, atau talaki lah, atau apalah caranya, tapi kamu harus punya guru gitu. Jadi nggak bisa, dan guru itu nggak cuma sekali kita datang selesai gitu, harus berkelanjutan kan, supaya kita nggak salah dalam memahami dan tidak menghakimi seseorang dengan begitu mudah. Menghakimi gitu. itu kan saya kira penting, kita harus the ability to see the truth through the eyes of another. Penting sekali, kita nggak boleh menghakimi dan kita harus berdakwah dengan hati dan cinta tadi ya. Saya kira penting sekali. Mungkin ini sesi yang paling akhir sekali. Pertama, cepet ya Ustaz. Iya nggak terasa nih. Karena gini, saya pertama ini kan kalau kita totalitaskan, nanti Mbak Oki nggak kesini lagi. Saya kemarin doain dong Ustaz, kan balik lagi ke Insya Allah. Saya doain terus ya, setidaknya Mbak Oki bisa mereferensikan ya ke teman-teman artisnya yang hijrah. Saya sekarang ini memang PKUB mau saya bawa mendekati teman-teman itu. Saya Ustaz, tolong dibantu saya komunikasi ke teman-teman artis supaya sama-sama nih, saya nggak bisa menyuarakan Indonesia damai sendirian. Betul, dan artis-artis itu influencer anunya banyak. Tolong nanti Mbak Oki
terima kasih sudah dikasih nomor langsung gitu ya. Merekomendasikan, ini saya podcastin, saya tata bareng-bareng supaya mereka itu ya belajar agama tapi juga Islam rahmatan lil alamin, kira-kira begitulah yang paling penting, merangkul itu. Ya. Sebenarnya Ustadz kalau kita lihat-lihat fenomena hijrah ini luar biasa loh Ustadz. Ini hanya ada di Indonesia ya, anak-anak muda ya. Teman-teman saya di Malaysia bilang Indonesia ini kalau pengajian banyak anak muda. Betul, ya gitu. Iya. Jadi satu sisi kita patut bangga bahwa ada fenomena hijrah yang luar biasa. Dan kalau saya perhatikan sekarang teman-teman yang hijrah ini juga sudah belajar kok Ustadz. Udah belajar kok, udah belajar. Mereka punya guru-guru yang mereka memang tertarik gitu ya, mereka memang senang dan mereka belajar. Namun memang kalau untuk teman-teman yang selebriti ini tentu tidak bisa bergabung dengan teman-teman lain. Karena kalau bergabung dengan teman lain, bukan Ustadz, kalau bergabung dengan teman-teman pengajian yang lain kan orang-orang sibuk foto dan segala macam, itu nggak fokus. Betul. Tapi yang saya tahu sampai sejauh ini sudah banyak kok Ustadz. Sebagian besar malah teman-teman yang hijrahnya udah cukup beberapa tahun, sekarang mereka mengarah ke belajar kok Ustadz. Benar, dan mereka belajar dengan guru secara tinggal kita minta waktu, ayo kita ngomong tentang bagaimana Indonesia damai, kerukunan umat beragama. Tinggal bersuaranya gitu. Memang ini saya mau dorong ke arah ke sana ini. Itu bagus, jadi Ustaz. kan MB-nya itu bagi saya kalau kita MB ke anak-anak pesantren, macam-macam itu tahsilul hasil. Betul. Mereka kayaknya kalau pemahaman itu udah selesai. Ini teman-teman ini harus kita masukin ini, kita rangkul. Ayo bareng-bareng kita jaga, kita rawat Indonesia kita yang kita cintai. Kita makan di sini, kita hidup di sini. Hubbul waton minal iman, kira-kira begitu. Betul Ustaz. Betul. Ada closing statement kira-kira Bu Ustadzah nih, Oki, apa yang mau disampaikan ke teman-teman nih? Coba nih, yuk. Saya selalu senang dengan surah Al-Asr, Ustadz. Karena surah Al-Asr itu berkaitan dengan kita bukan jadi orang yang egois mikirin diri sendiri untuk jadi orang baik, tapi kita ngajak orang bareng-bareng tapi dengan landasan cinta. Surah Al-Asr itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Izin Ustadz, saya biasanya bilang kepada para jemaah, kita analogikan kita ini semuanya dalam keadaan yang tenggelam, pingsan dalam lautan yang dalam, dalam keadaan yang merugi. Bagaimana caranya selamat? Beriman itu kita analogikan dengan sadar dulu. Sadar dulu, oh saya tenggelam ya terlalu lama, oh ternyata saya dalam keadaan yang bahaya gitu. Akhirnya setelah sadar ngapain ya? Berbuat baik, nyelamatin diri sendiri dong. Akhirnya orang ini berenang, oh aku tenggelam terlalu lama. Tiba-tiba setelah beriman, beramal saleh, berbuat baik. Setelah berbuat baik, tiba-tiba dia lihat ke bawah. Saling menasihati dalam kebenaran. Dia lihat ke bawah. Ternyata yang pingsan masih banyak, yang tenggelam masih banyak, yang nggak sadar masih banyak. Masa aku jalan sendirian ke atas? Dia turun ke bawah. Hai teman-temanku, bangun. Wake up, come on. Bangun yuk, kamu bahaya banget nih, nggak bisa. Akhirnya semuanya bangun, saling menasihati dalam kesabaran. Berenang bareng-bareng bergandengan tangan. Tiba-tiba ketika perjalanan ke atas, gelombangnya gede lah, ada bahaya lah. Sebagian orang mengatakan, aku nggak bisa, aku give up, aku capek. Boleh nggak? Udah tinggalin aja. Enggak, sabar ya. Sabar ya. Kita bisa kok kalau kita bareng-bareng bergandengan tangan. Satu hari nanti aku yang capek, kamu boleh angkat aku kok, boleh support aku. Saling memotivasi. Itulah surah Al-Asr sebenarnya. Jadi dari surah Al-Asr sebenarnya kita belajar bahwa kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik untuk bareng-bareng. Bareng-bareng, enggak bisa sendirian. Berarti sesuai dong itu Ustazah Oki dengan tagline kita, let's contributing to peace together. Keren itu tagline saya itu. Keren banget. Dan saya bilang PKUB hebat mendunia. Keren. Saya itu punya prinsip hidup juga begini juga Ustazah Oki. Hidup cuma sekali. Sekali-kalinya hidup kita harus pastikan punya legacy terbaik buat kita. Apa itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Hidup simpel, ya kan? Jadi jangan orang itu hasut, membenci orang lain, menebarkan kebencian. Itu semuanya saudara kita, saudara tadi se-Indonesia, seagama dan seterusnya. Kita rangkul dan semoga nih amanah saya ini bisa merangkul semua komponen lintas agama, umat Islam juga dan semuanya saja. Mari kita jaga Indonesia kita. Indonesia yang damai menjadi referensi dan destinasi dunia. Islam rahmatan lil alamin dan itu terlihat dari diri masing-masing kita. Betul. Terima kasih Ustazah Oki atas kedatangannya. Semoga nanti dilancarkan urusannya ke Mesir dan jangan lupa mampir lagi ke sini dan merekomendasikan ke beberapa temannya, kolega, ke artis. Terima kasih pada beliau ini jadi wasilah. Betul ini kolega saya nih lama ini. Ya, Pak Rektor Idagu ini ya. Terima kasih teman-teman. Oke, kita tutup podcast kita pada sore hari ini bersama Ustazah Oki dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.